Selamat datang kembali kami ucapkan di Green Economic Forum 2023. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Green Economic Forum. Acara ini berjalan dengan lancar berkat dukungan oleh PT Bayan Resources Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Hadirin dan juga pemirsa, Green Economic Forum kali ini mengambil tema Drive the Eco-Friendly Green Energy Revolution. Revolusi menuju energi hijau perlahan mulai hadir dalam keseharian kita. Mulai dari kendaraan listrik yang mengambil anjang-anjang sebagai pengganti kendaraan berbahan bakar minyak. Nah, salah satu contoh revolusi energi ini tentunya akan mengubah bisnis di masa depan. Lalu seperti apa sektor swasta dan juga tambang dalam menyikapi dan juga beradaptasi dalam hal ini? Kita akan bahas secara lengkap dalam sesi diskusi yang pertama yang akan dipandu oleh rekan saya Syarifah Rahma. Silakan Iva. Selamat siang Bapak Ibu hadirin, pemirsa CNBC Indonesia. Perkenalkan saya Syarifah Rahma, senang sekali bisa menyapa dan memandu sesi diskusi yang pertama dalam acara Green Economic Forum 2023. Dan di sesi diskusi yang pertama hari ini tentu akan berlangsung dengan sangat menarik dan kita akan kembali meningkatkan optimisme kita untuk bersama mencapai tujuan bersama, yaitu transisi energi yang bersih demi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dan tentu hal ini bisa dimanfaatkan dengan strategi yang matang juga tentunya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Muldoko bahwa potensinya begitu besar dan juga kesempatan yang diambil begitu besar. Di satu sisi juga bisa menguntungkan Indonesia dari berbagai aspek. Dan tentu kita akan membahas terkait dengan hal ini karena tidak lengkap. Ketika kita berbicara terkait dengan transisi energi, jika kita tidak berdiskusi dengan pihak-pihak yang tentu memiliki peran begitu besar dalam transisi energi di tanah air. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, saya akan undang para narasumber kita untuk sesi diskusi dengan tema Opportunities in Clean Energy Transition. Saya undang yang pertama dengan hormat Bapak Fadli Rahman selaku Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina New Renewable Energy. Baik, kami undang untuk narasumber yang kedua dengan hormat Ibu Kamia Handayani selaku Eksekutif Vice President of Energy Transition and Sustainability PT PLN Persero. Berikutnya kami juga undang dengan hormat narasumber yang ketiga dalam sesi diskusi pertama hari ini, Bapak Alexander Eri Wibowo selaku Direktur PT Bayan Resources Tbk. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa pada sesi diskusi hari ini dengan tema Opportunities in Clean Energy Transition. Dan tentu kita akan membahasnya seperti apa strategi yang sudah disiapkan tentunya untuk mencapai transisi energi dan juga tantangan yang dihadapi. Dan kita sapa terlebih dahulu, apa kabar Pak Fadli? Baik, Mbak Iva. Baik, Ibu Kamia apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Alex apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Baik, nah kalau kita berbicara terkait dengan transisi energi, ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat besar, sangat fundamental tentunya ya. Karena kita betul-betul mengubah dari sumber energinya juga. Dan di satu sisi kita ketahui bahwa kita, Indonesia sendiri sangat bergantung kepada energi fosil saat ini tentunya. Nah di satu sisi kalau kita lihat juga
Pertamina ya. Saya akan ke Pertamina terlebih dahulu begitu sebagai badan usaha milik negara yang fokus pada pengelolaan sumber daya migas. Seperti apa sih sebetulnya transisi energi secara roadmap yang telah disiapkan oleh Pertamina, Pak Fadli? Iya baik, terima kasih. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya pada kami pada hari ini. Jadi Mbak Iva, rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara transisi energi, ini sama yang diterapkan oleh pemerintah juga, mungkin bisa ditampilkan kali ya materinya. Kita harus memahami bahwa transisi energi itu nggak melulu tentang perubahan energinya, sumber energi itu sendiri gitu kan. Kalau kita lihat yang rekan-rekan lihat di sebelah kiri, itu ada perubahan memang dari sisi komposisi dari mix energinya sendiri gitu ya. Bahwa kita melihat renewable itu meningkat. Cuma yang biasanya kurang dipahami adalah sebenarnya peningkatan renewable itu bukan berarti fossil fuel itu akan hilang. Gitu. Fossil fuel itu kan tetap karena fossil fuel itu merupakan fundamental dari ekonomi, perkembangan ekonomi saat ini dan tentunya sampai tahun 2050 dan itu sudah disadari oleh pemerintah dan seluruh dunia juga. Nah, cara menanganinya seperti apa? Kalau kita lihat bahwa energi transisi itu ada satu elemen yang memang terkait energi yang terkait dengan acceptability, harus diterima. Kedepannya fossil fuel pun harus diterima gitu. Artinya apa? Kita harus membuat ini lebih bersih gitu. Nah karena itu memang pemerintah sudah mencanangkan ada nationally determined contribution target yang semakin meningkat setiap tahunnya. Tetapi kalau kita lihat di halaman selanjutnya yang ada strategi Pertamina itu sendiri, ini nggak cuma adalah perubahan dari energy resources dari yang namanya fuel biasa menjadi biofuel, dari yang namanya fossil fuel aja menjadi energi baru terbarukan, tapi ada juga kaitannya dengan energi baru seperti clean hydrogen. Gitu. Ada juga carbon sink. Carbon sink ini apa? Indonesia ini kan diberkahi, dianugerahi banyak sekali reservoir yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menangkap karbon di atmosfer kemudian diinjek dalam bumi. Artinya apa? Fossil fuel nanti yang kita gunakan nanti akan menjadi lebih bersih. Gitu. Nah itu sebenarnya elemen-elemen yang perlu kita berdayakan ke depannya lebih banyak lagi, termasuk juga bisnis karbon yang saat ini menjadi hot trending topic gitu ya, bisnis karbon di mana Indonesia adalah negara forestry salah satu yang terbesar di dunia dengan rainforestnya bersandingan dengan Brazil, 15% account for global dari nature based solutions credits, ini juga harus kita berdayakan. Jadi ini adalah hal-hal yang memang Pertamina sedang dorong ke depannya. Oke baik, ini baru pemanasan ya Pak Fadli ya, karena tadi banyak sekali poin-poin yang bisa dibahas begitu ya, bahwa di satu sisi juga bukan berarti transisi energi ini betul-betul menggantikan seluruh energi fosil begitu ya, dari minyak, gas, kemudian juga batu bara juga energi fosil, tapi seperti apa juga bisa membuat lebih bersih ya ke depannya. Baik, dari PLN sendiri seperti apa menurut Anda Ibu Kamia begitu terkait dengan urgensi transisi energi ini ke depannya? Kalau transisi energi tentu kita harus kembali ke apa sih yang menjadi motivasi atau dorongan untuk transisi tadi ya. Tadi kita sudah dengarkan sama-sama dari Pak Muldoko bahwa ini merupakan tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan dari kita kepada generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Jadi kita sebenarnya bukan hanya berbicara generasi yang akan datang tetapi generasi sekarang juga karena climate change sudah dirasakan dampaknya saat ini. Nah, kalau dari sisi PLN sendiri, kami melihat bahwa transisi energi itu merupakan suatu yang memang niscaya gitu ya. Ada dua hal yang menjadi motivasi kami. Pertama tadi karena memang ini sesuai dengan misi kami sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab untuk mendorong ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ini adalah opportunities. Jadi mungkin kita lihat di judul di depan ya, ini adalah kesempatan kita bahwa sebenarnya transisi energi ini kesempatan bagi PLN dan juga saya rasa bagi seluruh, bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia maupun global untuk bisa tumbuh dan berkelanjutan gitu. Kemudian hal lainnya adalah dampak dari perubahan iklim, dampak dari krisis iklim ini juga dirasakan sendiri oleh PLN. Saya rasa mungkin oleh industri lain juga. Seperti contoh, ketika kita sekarang kan sering terjadi cuaca ekstrim yang frekuensinya semakin sering kemudian intensitasnya juga semakin tinggi yang menurut para peneliti itu disebabkan oleh climate change. Nah cuaca ekstrim ini sangat berpengaruh terhadap proses bisnis di PLN itu sendiri, di sektor energi juga ya.
Seperti misalnya ketika terjadi di beberapa waktu 2 tahun yang lalu ya, badai Seroja, badai tropis yang pertama kali di Indonesia, itu meluluh lantahkan jaringan distribusi PLN di sana, sehingga PLN harus melakukan investasi kembali untuk membangun jaringan tersebut. Nah, hal-hal seperti itu memang yang menjadi motivasi kita juga. Tadi selain pertama memang itu tanggung jawab kita secara sosial dan lingkungan, kemudian yang kedua memang untuk bertumbuh dan berkelanjutan bisnis kita ke depan, menangkap opportunities dari energy transition, dan yang ketiga kita juga harus beradaptasi sehingga untuk mencegah terjadinya krisis iklim yang lebih parah ke depan, kita juga harus melakukan upaya-upaya untuk memitigasi perubahan iklim ini. Salah satunya dengan energy transition gitu. Oke, betul-betul urgensinya terasa begitu ya dengan perubahan iklim yang juga bisa kita rasakan saat ini ya Ibu Kamia ya. Dan tentunya di satu sisi juga untuk kedepannya diperlukan juga untuk transisi energi yang lebih besar lagi, lebih masif lagi dan juga bisa dirasakan langsung begitu. Dan ini juga kita akan tanyakan ya untuk PLN sendiri strateginya seperti apa sih mengubah nanti sekarang kan memang masih sangat bergantung kepada PLTU ya Ibu Kamia ya. Seperti apa nanti mungkin energinya juga bisa diubah menjadi energi yang lebih bersih lagi. Tapi nanti kita tahan dulu untuk diskusi terkait dengan hal itu dan saya akan ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex ini tamu spesial Pak Alex. Karena dari Bayan sendiri kan kita ketahui juga fokus kepada komoditas batu bara begitu ya. Dan ketika kita berbicara terkait dengan transisi energi, ini salah satu poin yang kerap dibahas adalah seperti apa kita bisa mengurangi porsi dari batu bara. Tapi Anda sendiri Pak Alex atau Bayan Resources melihatnya kondisi yang ada saat ini, transisi energi yang ada saat ini, apakah sebuah kesempatan atau seperti apa? Sebagaimana kita sadari bahwa sekarang kita dalam periode transisi energi menuju net zero emission 2060. Namun demikian untuk para pelaku pengusaha tambang batu bara, saya pikir kita bisa tetap optimis berkontribusi dalam masa transisi energi tersebut gitu. Sebagaimana saat ini keadaannya mungkin sampai 5 tahun 10 tahun ke depan bahwa batu bara dimanfaatkan untuk sumber listrik dan menjadi backbone di beberapa negara Asia, Indonesia, Filipina, China, ya, India, Bangladesh dan beberapa negara Asia lainnya. Sehingga dalam proses transisi energi tersebut dapat mendorong mudah-mudahan terkait dengan mobil listrik. Contoh misalkan gitu, dalam arti dalam masa transisi mobil listrik masih membutuhkan colokan listrik ya, dan saat ini backbone di beberapa negara masih menggunakan batu bara. Nah untuk secara teknisnya sendiri bagi pengusaha batu bara itu bisa mulai melakukan transisi dengan meningkatkan kualitas batu bara dengan sulfur yang rendah sehingga lebih ramah lingkungan ya, sampai nanti dapat juga batu bara itu difungsikan menjadi dikonversi menjadi untuk kebutuhan petrochemical. Jadi bukan hanya listrik tapi menjadi petrochemical seperti metanol, etanol ya. Tentu saja ini lebih berubah fungsi konversi. Jadi tetap pelaku industri batu bara bisa berkontribusi ya dengan meningkatkan kesadaran pengelolaan terhadap lingkungan sekitar dan juga melakukan upaya konversi dari batu bara sebagai sumber listrik utama menjadi bisa jadi bahan baku dan bahan derivatif untuk petrochemical. Demikian. Oke baik, artinya di satu sisi juga ada begitu banyak kesempatan ya yang bisa diambil oleh Bayan begitu untuk berpartisipasi dalam transisi energi saat ini ya Pak Alex ya. Oke, kita kembali ke Pertamina, Pak Fadli. Ini kalau misalnya saya mewakili masyarakat ya Pak Fadli ya, karena ketika kita berbicara Pertamina begitu ya, top of mind-nya langsung adalah BBM, bensin subsidi, kemudian juga paling tidak gas begitu ya, ataupun juga energi fosil yang kita gunakan sehari-hari saat ini begitu. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan transisi energi, maka top of mind-nya adalah kendaraan listrik dan juga hal-hal lainnya begitu. Tapi secara konseptual sebetulnya ketika kita berbicara transisi energi sendiri, seperti apa sih skenario yang disiapkan oleh Pertamina? Iya. Jadi tepat banget kalau kita bicara Pertamina kan nggak cuma BBM tapi LPG juga gitu kan ya. Saya rasa semua rekan-rekan yang sini nggak akan hadir di sini tanpa adanya support dari kedua hal tersebut gitu kan ya untuk yang saat ini. Jadi kita betul-betul menggerakkan roda ekonomi dengan memastikan ketahanan energi. Tapi kan masalahnya ketahanan energi itu nggak cuma harus di saat ini,
nggak cuma harus generasi kita, tapi generasi mendatang yang kaitannya tadi dengan Bu Kamia juga menyampaikan bahwa ini harus berkelanjutan gitu. Jangan sampai stop di satu generasi aja gitu karena adanya perubahan dari pandangan dunia dan juga availability dari resource-nya itu sendiri. Nah, kalau yang kita siapkan itu sebenarnya ada dua hal yang tadi saya sampaikan. Memang skenario itu banyak ya. Kita melihat bahwa ternyata kendaraan listrik itu memang kita akan sangat agresif, tapi bisnisnya Pertamina itu untuk mensuplai BBM itu luar biasa gedenya gitu ya. Kita melihat mungkin kendaraan listrik saat ini yang ada di motor listrik yang ada di jalanan Indonesia misalkan ya hanya 45.000, 40.000. Motor biasa yang ada di Indonesia ada 130 juta gitu. 130 juta. Ya. Jadi bayangkan dampaknya kalau misalkan kita mencoba mendorong 1 juta itu mungkin menggerus revenue Pertamina nggak banyak dalam 2030-2040. Gitu. Jadi memang kita menyiapkan beberapa skenario, intinya di strategi dari skenario tersebut ada beberapa strategi. Strateginya adalah harus memastikan bahwa ketahanan nomor satu ya, ketahanan energi Indonesia tetap tercapai. Yang kedua, memastikan bahwa selain ketahanan energi tetap tercapai, Pertamina tetap profit gitu. Karena kan tugasnya kita sebagai BUMN itu ya satu memberikan keuntungan tetapi juga agent of development gitu ya. Nah, di dua pilar ini mungkin bisa ditampilkan tadi slide yang tadi bahwa kita tidak hanya membangun bisnis baru tetapi juga mendekarbonisasi atau mengurangi emisi yang ada saat ini. Gitu. Nah, ada beberapa hal, baik itu energi efisiensi, baik itu pengurangan dari reductions dari semua emisi yang ada maupun CCUS dan lain sebagainya. Dan tapi juga ada bisnis baru yang kita kembangkan. Nah, itu hal-hal yang kita bangun dan di sini kita benar-benar serius yang artinya investasi yang kita coba canangkan di sini itu mencapai ratusan billion dollar sampai 2050 nanti. Ratusan billion dollar ya. Itu yang kita coba tarikkan ke arah sana. Oke, nah tapi ini saya kembali lagi ya, saya memposisikan sebagai mungkin masyarakat awam juga begitu ketika kita berbicara Pertamina kan memang dari hulu hingga hilir sekali begitu kan, dari kilang minyak itu sendiri, kilang migas itu sendiri, kemudian nanti yang dikerjakan oleh NRI tadi dengan investasi yang begitu besar adalah di sektor energi bersihnya begitu. Nanti seperti apa sih penyesuaiannya begitu dari yang kilang yang akan mulai mungkin akan di-reduce, akan dikurangi, kemudian di sisi lain juga dari sisi energi baru terbarukannya akan terus ditingkatkan begitu. Ini seperti apa proporsi untuk transisinya sendiri ke depannya? Iya, baik. Balik lagi ke poin saya yang tadi saya sampaikan bahwa kita tetap harus memastikan ketahanan energi, bahwa masyarakat itu tidak terganggu aktivitasnya. Itu adalah poin yang paling utama gitu ya. Artinya apa? Nanti yang tidak kita sadari bahwa ternyata solar atau diesel gitu ya, bahwa itu udah mengandung elemen bio saat ini. Itu mungkin itu nggak diketahui oleh banyak pihak. Udah 30-35% kandungan bio di diesel atau solar. B30, B35 B30 ya. dan akan ke B35 gitu kan. Ini yang kita lakukan sekarang dan itu akan meningkat secara bertahap gitu kan. Itu satu. Yang kedua, mungkin nanti gasolin atau BBM lainnya selain selain diesel itu nanti pelan-pelan akan menambah juga elemen bio aspeknya. Itu di sisi hilir. Di sisi hulunya kita juga mengembangkan refinery atau kilang-kilang yang memang mensupport biofuels tersebut. Jadi misalkan nanti yang akan ada di Cilacap itu akan kita kembangkan. Yang ada di Pelaju misalkan itu sudah mulai bergerak ke arah sana dan bahkan beberapa sudah terbangun sebetulnya. Itu yang masyarakat rasakan. Yang mungkin masyarakat tidak rasakan secara langsung seperti sustainable aviation fuel yang digunakan oleh pesawat-pesawat gitu. Nah, ini yang hal-hal yang juga kita kembangkan ke depannya, Mbak Iva. Oke, baik. Masih banyak sebetulnya pertanyaan untuk Pak Fadli ya, tapi saya bergeser dulu ke PLN. PLN juga sama, ini menarik ya ketika kita berbicara terkait dengan transisi energi, bahkan sekarang juga misalnya kita berbicara kendaraan listrik, masih banyak begitu ya dari masyarakat, percuma kalau ganti kendaraan listrik, tapi PLN-nya juga masih pakai energi fosil begitu kan, masih pakai PLTU, emisinya juga besar begitu ya. Tapi pasti dari PLN juga kita ketahui sudah ada begitu ya transisi energi ke depannya, upaya-upaya untuk mengurangi PLTU juga begitu. Seperti apa sebetulnya Ibu Kamia? Ya, betul. Memang kita melakukan transisi itu ada dua hal ya. Yang pertama kita bertransisi dari high carbon power generation ke lower carbon power generations.
Nah, yang tadi saya sepakat dengan Mas Fadli ya, bahwa low carbon power generation itu memang tidak mesti harus renewable energy. Jadi yang penting kan lower carbonnya, bahkan zero carbon itu kan tujuannya ya. Nah, untuk yang tadi untuk mengadres pertanyaan terkait dengan PLTU batubara yang saat ini memang masih lebih dari 60% fuel mix dari electricity nasional itu masih dari batubara. Bagaimana kita mengurangi atau melakukan dekarbonisasi dari batubara? Yang pertama adalah kita dari sisi perencanaannya terlebih dahulu. Jadi RUPTL 2021-2030 kita klaim bahwa itu memang sebagai the greenest RUPTL. Jadi RUPTL atau rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang terhijau sepanjang sejarah. Jadi di situ kami sudah mengurangi sebesar 13,3 gigawatt PLTU batubara yang sebelumnya kita rencanakan ada menjadi kami hilangkan dan diganti dengan energi terbarukan. Jadi 51% dari kapasitas yang akan dibangun di RUPTL itu adalah energi baru dan terbarukan. Sisanya adalah masih ada batubara yang memang sudah dalam pipeline ya. Jadi PLTU batubara yang sudah dalam pipeline itu tetap dilanjutkan karena kita sudah berkontrak dengan pihak lain untuk menjalankan hal tersebut. Kemudian kami juga berkomitmen memang tidak akan membangun PLTU batubara baru. Jadi tidak berkomitmen untuk membangun PLTU batubara baru. Hanya tadi yang sudah ada di dalam pipeline RUPTL. Kemudian bagaimana dengan PLTU existing? Jadi PLTU yang sudah ada, yang sudah beroperasi, bagaimana kita melakukan dekarbonisasi di situ? Nah, kami sudah melakukan dari sejak 2020 uji coba co-firing. Jadi kita lakukan co-firing dengan menggunakan biomass atau biomasa dan sudah mulai diimplementasikan secara komersil ya, sudah bukan uji coba lagi sejak 2021. Dan sampai 2022 ini sudah dilakukan co-firing di sejumlah 37 lokasi pembangkit. Dan targetnya 2025 kita ingin melakukan di 52 pembangkit. Sampai saat ini dari implementasi co-firing kita sudah berhasil menurunkan emisi 1,1 juta ton. Sementara kalau dari pembatalan 13,3 GW itu emisi yang dikurangi itu udah ratusan juta ton karena kan kita mencegah dibangunnya PLTU baru yang akan beroperasi selama 30 tahun ini sama sekali kita cegah gitu. Jadi memang udah hitungannya sudah hampir miliar ton ya kalau berbicara PLTU skala 13,3 gigawatt dibatalkan gitu ya di RUPTL. Kemudian tadi saya ingin sedikit mengadres juga, merespon juga mengenai mobil listrik tetapi masih menggunakan listrik yang sumbernya tidak semuanya dari EBT. Jadi di Indonesia itu kan kita tahu sendiri bahwa listrik itu di-generate di pusat pembangkit, kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi, kemudian ada jaringan distribusi, baru ke rumah-rumah. Jadi ketika kita sudah berbicara grid, kita mencolokkan listrik di rumah itu sudah campuran, Mbak. Jadi bukan hanya PLTU batubara, tetapi di situ sudah ada listrik dari gas, kemudian dari air, dari geothermal. Karena kita juga sekitar 13% dari bauran energi nasional itu berasal dari energi terbarukan. Sehingga kalau dihitung dengan metodologi yang memang metodologi dari IPCC ya, dari Intergovernmental Panel on Climate Change, dan ini dihitung oleh KSDM dan dipublikasikan di dalam websitenya KSDM, grid emission factor itu misalnya saya contohkan di Jawa, karena kan kita gridnya macam-macam ya, ada Jawa, ada Sumatera, Kalimantan. Untuk grid emission factor di Jawa itu sekitar 0,8 kilogram per kilowatt hour. Jadi kalau kita menggunakan 1 kWh listrik itu emisinya sekitar 0,8 kilogram. Nah karena kendaraan listrik itu sangat efisien, jadi untuk kilometer yang sama dia akan membutuhkan kWh akan membutuhkan energi lebih sedikit dibandingkan dengan energi primernya lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan kalau kita menggunakan BBM gitu. Sehingga ujung-ujungnya adalah tetap terjadi pengurangan emisi. Nah, dari gas buangnya ya. Emisi gas buang udah pasti karena kan tidak ada lagi karbon monoksida dan lain-lain. Tetapi dari sisi emisi karbonnya karena di listrik itu yang dikeluarkan sekitar 0,8 kg per kWh, tetapi 1 kWh itu bisa
kilometer gitu, jika dibandingkan dengan efisiensi dari BBM, itu akan mengurangi emisi karbonnya sekitar 40-50%. Jadi dengan grid emission factor yang saat ini di 0,8 kg per kilowatt hour sudah terjadi pengurangan emisi karbon dari menggunakan kendaraan listrik. Kalau emisi konvensionalnya udah pasti ya, polutannya kita udah pasti nggak ada. Nah, emisi karbonnya pun berkurang, apalagi dengan seiring dengan penambahan bauran EBT di sistem kelistrikan. Masuk EBT baru lagi, dan nanti di tahun 2060 kan harapannya grid kita sudah net zero ya. Nah, ketika itu net zero, benar-benar ketika menggunakan listrik itu tidak ada emisi karbon sama sekali. Jadi saya tetap mengencourage kita semua untuk mengembrace gitu ya perkembangan kendaraan listrik, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Muldoko adanya insentif-insentif, karena memang pasti kita ikut berkontribusi mengurangi emisi. Gitu. Oke, jadi tidak ada tuh ya narasi-narasi ngapain pakai kendaraan listrik kalau misalnya energi dari PLN-nya juga masih energi kotor. Karena tadi sudah bauran ya energinya, kemudian juga tetap dari emisi gas buang dan juga emisi karbon juga jauh lebih berkurang begitu ya ketika kita menggunakan kendaraan listrik. Baik. Tapi tadi saya masih ke Ibu Kamia ya. Ibu Kamia tadi menarik ketika Anda menyebutkan bahwa memang saat ini untuk porsi penggunaan PLTU masih 80% di tanah air. 60%. 60 sudah berkurang sekitar ya? 60-an%. Sekitar 60%. Kalau ditambah dengan gas fossil fuelnya ya sekitar 87% dengan gas ya, gas dan BBM. Ya. Oke, berarti kurang lebih untuk energi baru terbarukan sekitar 20% ya saat ini 13%. ya? 13%, oke. Mungkin bisa diceritakan juga seberapa reliable sih sebetulnya dari 13% ini sendiri, dari penggunaan EBT sendiri begitu. Karena kalau kita berbicara PLTU porsinya saat ini jauh lebih besar karena memang kita ketahui batu bara sumber energi yang murah, kemudian juga yang sangat bisa diandalkan begitu. Tapi ketika kita berbicara EBT seberapa bisa diandalkan kita bandingkan dengan fosil ataupun juga batu bara, Ibu Kamia? Ya, untuk saat ini yang 13% ini komposisinya yang paling banyak adalah hydro dan geothermal. Jadi mereka juga bisa berfungsi sebagai base load. Jadi base load itu energi yang bisa memenuhi kebutuhan dasar yang dan dia bisa continue gitu ya. Kalau kita lihat geothermal itu dalam setahun tuh dia faktor kapasitasnya atau kemampuan dia untuk memproduksi listrik itu bisa sampai 80-90%. Jadi dia sama bahkan lebih baik daripada PLTU. Jadi dia bisa beroperasi terus-menerus. Kemudian hydro juga seperti itu, kita ada dua jenis hydro, ada run of river. Run of river itu yang benar-benar mengandalkan ketinggian muka air. Jadi kalau musim hujan otomatis akan banyak energi listrik yang dihasilkan, tapi musim kemarau mungkin lebih sedikit. Ada juga yang tipenya reservoir, yang ditampung dulu airnya, nah itu lebih fleksibel. Jadi dia bisa dinyalakan terus, bisa dimatiin dulu ketika beban turun, nanti beban naik dinyalakan kembali, jadi dia sangat fleksibel. Jadi kalau saya melihat yang 13% ini sangat andal untuk saat ini, dan kita mulai memasukkan juga kan intermittent renewable energy. Mungkin tadi mau menanyakan mengenai reliability dari variable renewable energy atau energi terbarukan yang sifatnya intermittent ya, seperti Bayu atau PLT Bayu atau pembangkit listrik surya gitu. Nah, untuk saat ini memang porsinya untuk pembangkit tersebut masih belum begitu banyak. Kita punya yang terbesar di Sulawesi ya. Tetapi itu juga masih bisa diatasi intermitensinya dengan pembangkit lain yang ada di Sulawesi. Jadi ketika PLTB Bayu itu tidak ada, cepat bisa direspon oleh pembangkit lain yang bisa cepat merespon seperti pembangkit gas gitu. Jadi saat ini kita masih bisa menangani, tetapi ke depan karena dalam RUPTL kita merencanakan sekitar 4.000 megawatt PLTS gitu ya akan masuk ke sistem. Tentu kita akan membutuhkan storage supaya nanti energi itu bisa disimpan dan pada saat hilang gitu ya, energi surya itu hilang, kita bisa keluarkan storage-nya. Saat ini kita storage itu ada dua macam juga, ada energy storage yang berupa baterai, ada juga yang sebenarnya storage itu bisa dari hydro. Jadi kita sedang membangun yang namanya hydro pump storage, Upper Cisokan 1000 megawatt di Bandung Barat.
itu nanti dia akan menyimpan air di siang hari atau dia akan menyimpan air nanti ketika malam hari atau ketika dibutuhkan dia bisa dipompa airnya, bisa dikeluarkan airnya untuk memenuhi listrik pada saat tersebut. Jadi dia bisa berfungsi sebagai storage. Kemudian dari sisi pengoperasian sistem, jadi kalau kita bayangkan ya berbagai macam pembangkit harus disesuaikan dengan kondisi demand atau konsumsi listrik di pelanggan, itu ada kita namanya dispatch center atau control center yang pusatnya di Gandul untuk Jawa Bali. Mereka akan terus memantau seberapa banyak beban saat ini, kemudian dilihat ada yang namanya frekuensi. Kita harus mempertahankan frekuensi di 50 Hz. Nah, frekuensi ini apabila jatuh itu bisa terjadi blackout. Nah, itu yang sangat kita hindari. Nah, untuk menjaga frekuensi itu maka harus seimbang terus antara supply dengan demand. Untuk itu karena nanti akan lebih banyak intermittent yang masuk gitu ya dengan masuknya PLTS, PLTB, maka control center ini pun harus dimodernisasi. Jadi harus bisa memprediksi cuaca juga gitu. Nanti akan banyak hari ini seperti apa nih, hujan atau mataharinya seperti apa. Nah, makanya kita sedang memodernisasi control center kita. Kita istilahkan advanced control center. Nah, ini sedang dalam proses procurement gitu ya. Harapannya tahun 2024 atau 2025 control center kita di Jawa Bali sudah modern dan siap untuk mengoperasikan sistem yang banyak masuk variabel renewable energy tadi. Gitu. Oke, tapi intinya tadi untuk new renewable energy memang bisa diandalkan ya. Untuk saat ini 13% bisa masih aman. Ya. Bisa diandalkan dan tadi juga sebetulnya sudah banyak begitu ya teknologi baru yang bisa tadi membuat EBT ini juga jauh lebih bisa diandalkan ke depannya begitu ya. Baik Ibu Kamia. Terima kasih. Kemudian berikutnya saya ke Pak Alex nih. Pak Alex, kalau kita berbicara terkait dengan batu bara dan juga masa depan dari batu bara ini menarik begitu ya, karena di satu sisi kita ketahui bahwa ini adalah komoditas andalan Indonesia begitu, dan bahkan kontribusi dari batu bara untuk pendapatan negara juga begitu besar begitu, sehingga nanti ketika transisi energi ini juga dilakukan menjadi pertanyaan seperti apa nasib dari batu bara, dan juga di satu sisi juga seperti apa nanti kontribusinya kepada pendapatan negara juga begitu Pak Alex. Nah, tapi dari Anda sendiri atau dari Bayan Resources, strategi seperti apa sih yang sudah disiapkan gitu ya, seiring dengan mungkin off-takernya di dalam negeri sudah akan lebih berkurang begitu, tapi mungkin ada potensi-potensi juga di luar negeri untuk batu bara sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat bahwa tadi berbicara mengenai ketahanan energi, disampaikan bahwa kekayaan alam batu bara di Indonesia itu tercatat 2022 itu sekitar 91,8 miliar ton. Nah, itu adalah suatu kekayaan alam yang baik penambang bisa memanfaatkan itu dengan fungsi yang berbeda-beda, seperti tadi untuk kelistrikan ataupun untuk industri lainnya. Nah, memang untuk industri lainnya seperti hilirisasi, baik itu coal liquefaction ataupun coal gasification, itu memang membutuhkan waktu saat ini. Karena dengan teknologi dan kebetulan kondisi pasar market yang masih belum menunjang untuk investasi secara keekonomisannya untuk investasi dalam skala besar. Tapi kami melihatnya dengan potensi sumber daya batu bara yang ada ini, seiring waktu sampai dengan 2060 untuk net zero emission, itu kami percaya bahwa nanti akan ada perkembangan teknologi yang bisa tercapai ya, karena periode yang cukup jauh. Artinya bahwa kesempatan itu tetap ada, namun demikian sebagai pelaku penambang harus bisa mengelola semaksimal mungkin untuk mendukung green energy, green economy ini. Contoh misalkan kaitan kami dengan Pertamina, misalkan kami kebutuhan biodiesel kami sangat tinggi untuk produksi tambang, dan kami pun mengikuti dengan arahan baik tadi disampaikan bahwa nanti bisa sampai yang 30, 35 itu pun akan ada penyesuaian. Jadi upaya-upaya itulah yang dapat dilakukan sambil mengalokasikan ya baik itu dari bidang penelitian ataupun investasi bersama, misalkan dengan PLN untuk investasi renewable energy power plant ya, itu bisa dilakukan seiring waktu. Memang kalau saat ini ketahanan energi mungkin menjadi perhatian bagi seperti Pertamina, PLN maupun penambang batu bara seperti kami juga begitu.
Oke baik, tapi fun fact nih Pak Alex ya, ketika kita berbicara terkait dengan transisi energi Jepang misalnya ya, saya contohkan begitu Jepang kalau tidak salah sekarang porsi penggunaan EBT-nya bahkan hingga 33%, tapi ditargetkan bahkan justru di sekitar tahun 30 begitu akan dikurangi menjadi sekitar 25% begitu, dan porsi batu baranya, coal-nya dari 9% akan ditingkatkan menjadi 25%. Apakah Anda melihat begitu Pak, mungkin artinya Jepang di satu sisi sebagai negara yang sudah maju begitu melihat bahwa ketahanan energi salah satu strateginya adalah dengan membagi rata begitu porsi-porsi ini begitu. Apakah Anda melihat mungkin Jepang bisa menjadi target begitu ya untuk off taker batu bara ke depannya, atau negara-negara maju yang memiliki visi yang kurang lebih mirip begitu Pak Alex? Ya, karena mungkin sekarang secara geopolitik mungkin ya negara-negara sangat concern dengan apa yang terjadi kemarin, misalkan dengan perang Rusia dan Ukraine itu membuat suatu wake up call gitu untuk bagaimana mempersiapkan adanya ketahanan energi yang maksimal. Nah, contoh dari Jepang mungkin porsi 25 itu dengan memperhatikan alam yang ada atau kapabilitasnya. Di satu sisi seperti Indonesia mungkin juga bisa menjadi perhatian bahwa ada skema ketahanan energi yang melihat daripada kapabilitas dari negara masing-masing gitu. Oke, diversifikasi begitu ya, ini mungkin juga bisa menjadi suatu pertimbangan tentunya. Baik, masih menarik sekali diskusi kita Pak Fadli, Bu Kamia dan juga Pak Alex, dan masih banyak yang bisa kita bahas, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu hadirin serta pemirsa CNBC Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Green Economic Forum 2023. Kami akan kembali sesaat lagi.